Di media sosial ketika kemarin juga diundang di salah satu podcast menceritakan bagaimana kronologis merasa menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh motivator terkenal tersebut ya. Boleh diceritain nggak sih kronologisnya itu seperti apa? Kenalnya tuh dengan motivator tersebut dari mana sampai akhirnya bisa merasa menjadi korban penipuan? Ya, pertama ketemunya sih pada saat trading net 89 ya, istilahnya robot trading kemarin mungkin itu pun jadi pemberitaan yang heboh ya. Pertama istilahnya kenal dekatnya di situ karena kami juga terbujuk dengan zoomnya beliau pada saat itu. Beliau kan zoom mengajak orang-orang untuk invest di robot trading seperti itu. Nah akhirnya singkat cerita kami invest lah di situ, lebih kurang 1 eman lebih lah gitu kan. Nah kemakan omongannya lah gitu. betul. Ya. Nah pada saat itu karena istilahnya kami juga ngerasa itu bukan uang yang sedikit, akhirnya kami dimasukkanlah ke dalam satu grup WhatsApp gitu kan, yang di situ ada beliau dan istrinya. Ya. Nah di situ kita baru ikut beberapa bulan, ternyata di Januari seingat kami tuh ditutup tuh robot trading, istilahnya udah berkasus lah, tutup semua. Nah uangnya dikembalikan? Nggak dikembalikan juga sampai sekarang. Oke. Gitu kan belum. Nah pada di akhir-akhir Juli Agustusan itu saya menyuruh istri saya, coba kamu chat dong beliau, tanyain uang kita gimana. Yang gitu 1 miliar itu? Betul, Okay. yang di sana. Nah Mbak Syarah tanya-tanya tuh gitu kan ke beliau segala macam, tapi juga katanya nanti mungkin regulasinya akan bisa diaktifkan kembali atau segala macamnya, tapi sampai sekarang pun tidak gitu kan. Oke. Dan singkat cerita akhirnya pada saat tanggal 13 Agustus itu istri beliau itu telepon Mbak Syarah gitu kan. Telepon Mbak Syarah, tanya kabar segala macam. Nah disitulah mulai menanyakan bisnis kami apa sih kok bisa punya uang segitu banyak, kata beliau gitu kan. Akhirnya Mbak Syarah cerita segala macam. Nah disitulah mereka mulai ngebujukin kita lagi untuk apa ya istilahnya ngajakin mereka kerjasama gitu. Akhirnya mereka menawarkan kerjasama sama kita untuk mengembangkan bisnis kita yang sudah jalan. Oke, punya bisnis apa Mas sama Mbak Syarah sebagai istri? Kami sedang mengembangkan skincare dan juga rumah cantik Kanimochi, itu kayak salon kecantikan gitu. Oke, baik. Kemudian akhirnya dari MT beserta istrinya secara persuasif mengajak bekerja sama. Betul. Bentuk kerjasamanya tuh seperti apa? Kan kita tahu bahwa mereka ini sang suami lebih tepatnya. MT ini adalah seorang motivator ya. Betul. Bentuk kerjasamanya emang seperti apa? Nah, beliau dulu menjanjikan kepada kami untuk mengembangkan skincare ini, istilahnya kayak brand yang sudah terkenal lah ya, punya Mas Gilang gitu kan. Dan juga salon kecantikan kami itu mau dibuat franchise gitu kan, mau dikembangkan ratusan bahkan ribuan cabang di seluruh Indonesia. Seperti franchise gitu. Ya, caranya dengan modal dia meyakinkan masyarakat untuk beli gitu ya. Betul, ya. Mereka menjanjikan akan mengadakan Zoom seperti Billions Group atau Net 89 itu tadi. Yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Betul. Nah, beliau selalu mengiming-imingi kami followersnya itu 33 juta orang gitu kan, dan itu fanatik sekali. Jadi ketika beliau ngadakan Zoom juga pasti akan besar lagi nih seperti Billions gitu kan. Dan ini kalau skincare kan BPOM-nya jelas, franchise juga peraturan jelas, harusnya sih bisa booming segala macam gitu kan. Oke, baik. Mas Nyoto, kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini. Mas Nyoto nanti boleh tolong jelaskan juga sama kita. Oke. Syarah dan Sunyoto, korban penipuan Mario Teguh, mengaku diminta 18 miliar rupiah hanya untuk biaya konsultasi. Hanya untuk konsultasi saja diminta 18 miliar. Ya, jadi pada saat itu tuh kan Pak MT tuh ada di Billions Group. Ya. Pada waktu itu menjelaskan ke kami atau negosiasi ke kami tuh dia di Billions Group tuh dibayar 18 miliar untuk menjadi founder produk investasi tersebut. Betul, gitu kan. Terus kami kan, Pak, uang segitu kita nggak punya gitu kan. Akhirnya kita sebenarnya udah mau mundur teratur tuh. Terus mereka menegosiasi lagi menjadi 8 miliar. 8 miliar pun kami nggak ada uang segala macem. Dinegosiasi lagi sama mereka menjadi 5 miliar. 5 miliar pun kami juga sebenarnya udah pengen mundur teratur. Cuman terakhir di istri beliau tuh bilang bisa dicicil kok. Nah, dari kata-kata itulah istilahnya insting entrepreneur kami muncul. Oke, kalau bisa disicil, dan beliau kan sudah menjelaskan dengan skemanya yang beliau tuliskan di papan tulis dengan presentasi yang luar biasa. 1 bulan tuh estimasi bisa dapat 10,2 miliar gitu kan.
kalau 5 miliar terus dicicil kan ya make sense lah gitu kan. Gitu. Jadi singkat cerita ya akhirnya kita mau tuh dengan skema itu 5 miliar dan dicicil itu. Oke, baik. Berarti total yang dikeluarkan sudah berapa maksudnya tuh? Kalau saat ini sih yang benar-benar keluar uang fresh kami ke rekening beliau itu sekitar 1,7 M. Oke, 1,7. Belum M. ada biaya visa, tiket, asuransi, tiket pesawat first class ya.